Perkenalkan, nama saya Gede Budiarsana Antoni, nomor absen 03 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan meliterasikan tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika, yaitu A. Ancaman terhadap integrasi bangsa, yaitu ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat, bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagai masyarakat. Segelintir elit politik lokal maupun elit politik nasional dengan menggunakan beberapa isu global. Isu tersebut meliputi isu demokratis, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lemahnya pengangkatan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata cara dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang sudah pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan. Adapun bela negara, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, yaitu A. Ancaman dari dalam negeri, yaitu 1. Disentrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sistem kekuatan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimbangan kebijakan ekonomi dalam melanggar hak asasi manusia yang sudah pada gelirnya pada menyebabkan huru atau hara atau kerusuhan massa. Yang ketiga, C. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang D. Potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik. Yang terakhir, E. Bakar atau penggulingan pemerintah yang sah dan yang konstitusi. Ya. Dan adapun ancaman dari luar negeri, semua potensi ancaman tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan nasional melalui beberapa cara, antara lain yaitu 1. Pembekalan mental, spiritual, dan kalangan masyarakat. 2. Upaya meningkatkan perasaan cinta tanah air atau patriotisme. 3. Pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya nasional serta terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. 4. Kegiatan yang bersifat kecintaan terhadap tanah air. 5. Untuk menghadapi potensi agresi bersenjata dari luar. Menghadapi ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorisme yang menilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat bercirikan aspek-aspek tersebut, yaitu A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang C, yang terakhir, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Dan adapun cara menghadapi ancaman nirmiliter, yaitu ancaman nirmiliter adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, informasi serta keselamatan umum. Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang bersifat tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. B. Ancaman di bidang impolek subudakam. Keinginan masyarakat untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan merupakan bagian dari budaya bangsa melalui gotong royong bangsa tetap pada. Namun di sisi lain, para pemimpin dan elit politik lebih disebutkan dengan urusan politik dan kekuasaan. Rasa persatuan dan kesatuan tidak akan bisa dilaksanakan apabila rasa solidaritas sebagai bangsa tidak dapat ditumbuhkan kembang, karena solidaritas bertumbuhnya untuk bebas dari penjajahan dan bangun bangsa tanpa paksaan muncul kesediaan berkorban demi masa depan bangsa. Solidaritas bercakup upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan rasa kebersamaan, toleransi, empati,
simpati, menghormati, mau mengakui kesalahan, serta bersedia mengorbankan kepentingan pribadi.